Oke, kita mulai saja ya. Malam semuanya, hari ini kita akan mengadakan reading group kita yang pertama. Reading group ini dengan punya intensi untuk belajar bersama-sama tentang paper-paper di computer vision yang lagi tren ataupun yang baru dipublish oleh beberapa conference ternama ataupun jurnal ternama. Dan kita adakan secara bi-weekly, jadi setiap 2 minggu akan ada satu pembicara yang akan presentasi tentang satu paper yang mereka sedang geluti atau sedang pelajari. Oke, hari ini kita akan ada satu paper yang didiskusikan oleh Joshua Santoso dengan titlenya OT Avatar, One Shot Talking Face Avatar with Controllable Triplane Rendering, yang dipublish di CVPR 2023. Oke, saya boleh kasih waktunya untuk Joshua untuk mempresentasikan paper ini. Terima kasih. Terima kasih kok. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Joshua. Biasa dipanggil Jano, jadi panggil aja Jano. Oke. Hari ini gue bakal bahas paper yang namanya OT Avatar, One Shot Talking Face Avatar with Controllable Triplet Rendering. Kalau misalnya mau main-main atau mau belajar lebih dalam untuk code-nya, sama papernya gue ada taruh di link ini, sama gue ada taruh di link presentasinya yang ada di link chat ya. Nanti bisa diklik aja. Oke, so let's move on to the content. Oke, so hari ini today's content, so gue akan coba bicara tentang introduction-nya itu lebih ke di avatar tuh biasanya metode yang dipakai itu apa aja sih? Ada berapa macam metode yang dipakai. Terus nanti ada problem definition dari paper ini apa. Terus in order buat solve problem ini metode yang mereka pakai itu seperti apa. Terus nanti ada detail-detailsnya, detail kecilnya seperti apa, sama result sama konklusinya. Seperti itu. So kita move on langsung ke introduction. So di Avatar itu basically ada dua approach yang dipakai itu. Lo mau bergerak di 2D base atau mau bergerak di 3D base. So which one yang lebih better itu tergantung tasknya. Okay. Itu tergantung tasknya. Jadi kalau misalnya cukup ke 2D base ya udah 2D base aja. Kalau misalnya butuh yang lebih advance ya masuk ke 3D base. Cuman early metodenya itu di 2D base sebenarnya. Ini ada salah satu contoh, ini namanya style hit. Nah biasanya kalau di 2D map itu, kalau di main di 2D base itu, lu pasti udah ada satu modul gitu yang namanya warping model atau motion generator or something kayak gitu. Biasanya lu nge-generate kayak flow something, optical flow gitu. Buat lu gerakin orangnya ke target yang lu mau. Ini contohnya dia pakai flow di sini. Ini resultnya. Terus ada lagi another metodenya yang kayak gini sama. Udah pasti kalau di 2D base itu lo harus ada satu modul yang namanya warping biasanya kalau lo mau buat gerakin avatar ya. Kayak gitu. Cuman problemnya apa sih kalau di 2D base? Kalau di 2D base itu problem utamanya itu biasanya kalau lo udah main di large pose variation, kayak misalnya tengah face-nya itu hilang, itu bentuknya nanti kayak ikan diskus tanggal nempel gitu. Gepeng, dia lebih ke gepeng gitu. Nah, gepeng itu yang bikin susah sih kalau lo main di 2D base gitu. Cuma kalau misalnya use case yang nggak terlalu yang butuh yang dari segala macam point of view, I think 2D base itu juga udah cukup kayak gitu. Nah, kalau di 3D base itu ada yang terkenal itu sekarang itu lagi masuk ke neural renderer atau nerve kayak gitu. Ini contohnya. Ini yang paling terkenal itu salah satu yang cukup terkenal namanya head nerve. Ini dia mainnya di 3D space. Sorry Jano, ada satu Ya. pertanyaan. Ah, Untuk 2D base sama 3D base, ah. bedanya apa dari segi manfaat? Apakah 3D base kita bisa lihat dari beberapa posisi yang sebelumnya unseen atau ada benefit lain?
benefitnya salah satunya itu kok. Jadi kalau misalnya kita mau lihat dari point of view yang lain yang unseen gitu, itu lebih bagus dia hasilnya, nggak gepeng gitu dia. Kalau lu mainnya di 3D, jadi itu salah Oh, satu gitu. kelebihannya. Oke, oke. Thank you. Terus kita masuk ke problem definition dari paper ini. So basically kalau misalnya di 2D itu dia itu susah kalau lu masuk ke cross identity. Itu masih sangat susah. Contohnya kalau misalnya contohnya kalau misalnya muka gua gitu, terus gua misalnya driving videonya itu gua pakai misalnya muka orang Arab gitu. Itu cenderung gambar resultnya itu muka gua tapi ada ke Arab-Arabannya gitu. Jadi matanya either below banget. Maybe gua nggak pasang contoh sih di sini. Cuman kurang lebih kayak gitu. Itu ada problemnya di sana. Makanya susah kalau lu main di 2D base. So that's why people change ke 3D. Lebih bisa diatur yang seperti itu. Cuman kalau untuk current method, at that time method maksudnya, at that time method itu kalau misalnya yang kayak nerve based method, yang 3D based method itu basically mereka punya satu nerve model untuk satu subjek aja kayak gitu. Dia belum ada nih metode yang 3D atau neural modeling base itu yang generalize ke semuanya. So basically mereka punya satu nerve, kalau lu punya satu subjek ya lu training lagi, lu punya satu subjek training lagi, training lagi gitu. Jadi itu takes a lot of time dan a lot of effort. Ini apa? Oh, oke. Maaf, gue jadi buka chat, maaf. Oke, kita lanjut. So, Lanjut, lanjut, lanjut. here is the method yang mereka propose. So basically mereka introduce yang namanya one shot talking face avatar with controllable triplet rendering. Mereka offer 3, generalized ability, controllability, sama efficiency. So kita bahas dikit-dikit dulu ya. So basically kalau lihat sini ini gampang banget, cuma begini nih. I itu hasil outputnya itu which is rendered image ya, rendered image ya. P itu dia kamera, itu lu dapat dari input ya, position kameranya. Terus R ini tuh bagian ininya, itu buat buat nge-render hasil tripletnya ke RGB image-nya. WID ini nge-represent identity-nya, X itu nge-represent motion-nya. Anyway, kita bisa lanjut, kita pasti lanjut nanti gua akan jelasin lebih lanjut. So basically output-nya itu adalah merupakan rendered image ya. So kita bahas dulu satu-satu ya. Jadi kita tutup dulu yang bagian bawah nih, karena ini salah satu kontribusinya mereka yaitu decoupling by inverting, tapi itu belakangan aja. Itu nanti gue jelasin kembali jalan. So kita fokus dulu ke belakangnya ini. So basically yang belakangnya ini mereka pakai pre-train EG3D. This is why they mention ini efisiensi gitu. Soalnya satu EG3D itu udah triplet based method gitu. Mereka memang fokusnya ke 3D face generation itu udah train dengan banyak data dan gitu. Jadi lu bisa pakai terus lu fine tuning ke spesifitas kayak misalnya kayak gini mau buat avatar gitu. Itu bisa gitu. Lu tinggal fine tuning aja. Simple kayak gitu. Terus kelebihannya dari EG3D sama triplet ini, kalau misalnya nerve base itu kan lu setiap poinnya lu harus optimize. Kalau ini enggak, lu jadi punya satu feature itu yang buat uh, apa namanya learnable feature lah ya, lu bisa per posisi yang learnable feature yang buat lu jadi nggak harus optimize per point ya kayak gitu. So ya basically ini kenapa mereka mention itu efisiensi di sini. Terus yang kedua mereka nge-propose yang namanya motion controller. Motion controller ini basically buat ngedrivingnya itu. Jadi kalau misalnya lo ada image yang nge-control dia punya motion gerakan, itu semua dikontrol sama motion controller ini. Mereka propose motion controller. Inputnya apa? Inputnya itu dapatnya dari post expression dari 3D MM. 3D MM itu standar dari 3D face modeling. Kayak gitu. Terus kalau lu mau trainingnya, basically dia cuma pakai loss yang normal yaitu reconstruction loss, which is a perceptual loss, ada grammetris loss, ada lokal loss ini means kayak misalnya lu ada masking per part dari muka kayak mata, mulut, hidung itu dipakai di sini itu lokal loss. Sama yang kedua yang terakhir itu ada identity loss. Sebenarnya di paper itu dia mention ada beberapa loss lain, cuma loss yang common aja buat reconstruction loss pada umumnya. Kayak gitu. Terus kita fokus ke ininya nih.
ke identity-nya. Kan mereka mention di sini tuh kayak salah satu utamanya adalah gimana caranya mereka bikin model yang nggak ngelekat banget sama identity-nya. Nah, di sini tuh while mereka punya training modelnya, mereka juga nge-propose yaitu daripada lu training satu model dulu, lu juga training yang satu value latent code yang disebut sebagai WID di sini. So basically cara mereka training WID-nya gini. Ini ada pseudocode-nya. Kalau lu masuk ke archive itu ada di belakangnya di bagian supplementarinya. So basically lu nanti waktu training itu lu akan nge-load dua, yaitu target sama lu punya source kayak gitu. Lu punya dua image sih sekarang. Terus while lu training. So basically yang lu lakukan adalah lu mau yang source-nya ini lu tambahin berapa supaya ke tengah. Nah, misalnya lu punya garis panjang kayak gini. Yang ini source, yang ini target. So basically lu maunya source ini ke sini, yang target makin ke sini. So basically konsep itu lebih ke kayak interpolation sih di sini. Dia mention kayak gitu. Lebih ke training gimana caranya lu melepasin identity. Jadi gerakan motionnya ini tuh nggak terpengaruh sama identity. So that's the goal gitu. Nah, cara mereka training pakai ini, mereka pakai loss yang ini. Perceptual loss. Loss yang ada di sini. So, sebenarnya simpelnya kayak gitu mereka trainingnya. Terus cara mereka training modelnya pertama itu mereka training dulu nih WID-nya. Mereka lepasin dulu dari identity-nya, baru mereka training the whole network-nya. Itu begitu setiap batch. Kayak gitu. Jadi lu training misalnya kayak lu punya 100 epoch. Per epochnya itu lu training dulu WID-nya, baru nanti lu training modelnya. Nanti lu training lagi WID-nya, lu training lagi modelnya. Kayak gitu. Terus waktu inference, mereka itu cuma butuh satu reference image di sini. Nah, reference image ini buat di training itu buat nge-training WID-nya aja. WID-nya di training, habis itu udah hanya mereka tinggal. Oh, mereka juga ada training di EG3D-nya biar lu punya hasil reconstruction itu bagus, kayak gitu. Sebenarnya mereka cuma komen kayak gitu. Ya, seperti itu metodenya secara garis besar. Terus detailnya, terus gimana sih cara dapetin inputnya ini yang kayak post expression, dari TDM itu sama tracking itu dapetnya gimana caranya? Ini cara dapetnya kayak gini. So basically lu punya input video, yang lu lakukan pertama adalah lu extract frame-nya, terus nanti dari extract frame-nya lu masukin ke kayak pre-train model buat nge-predict gitu 3D face atau 3D MM itu buat lu dapetin expression sama poses-nya. Terus yang kedua, gimana cara lu dapet kamera pose-nya? Kamera pose-nya dia itu pakai cara dari AD-Nerve. AD-Nerve itu dia audio driven buat face avatar yang gua tadi ada show di introduction. So basically mereka fit ke sana buat dapetin kamera pose-nya, baru mereka training. Terus untuk evaluation metric apa aja sih yang biasa dipakai di avatar? So basically tetap reconstruction loss-nya gitu. Seberapa bagus atau seberapa real yang hasil dari avatar ya biasa yang normalnya itu adalah PSNR, SSIM, LPFPS. Nah, FID sama CSIM ini biasanya tuh dipakai buat apa namanya? Seberapa realistik hasil sintetik image yang lo hasilin kayak gitu. Baru ini buat facial expression post evaluation itu biasanya mereka pakai average kayak distance aja. Seperti itu untuk cover metricnya. So, untuk resultnya, ini untuk resultnya. Mereka ada compare juga 2D base itu yang foam, p-render sama style hit ini adalah 2D base method. Sama mereka ada banding sama header di sini sebagai 3D comparison. Kalau di 2D, salah satu kelemahan di 2D itu ini juga salah satunya nih. Jadi background-nya kadang-kadang juga dia somehow ikut gerak. Jadi kalau makin susah background-nya, itu dia bisa makin kelihatan gitu gerakannya. Kalau lu template aja itu atau template seperti itu maybe bisa di solve dengan cara lu pakai mapping. Salah satu lu pakai mapping gitu. Lu jadi split antara foreground sama background. Itu juga bisa dipakai. Sorry Jano, Ya, yang di kolom itu semuanya dibandingkan dengan 3D base method ya, atau ada yang 2D base? yang ini kok Yang di figure 3.
Figur 3 itu yang ini kok. Form sama style hit sama pre-render ini dia yang 2D based method. Yang ini. Oke, oke. Ini dia Karena sebutnya semua driving itu 3D based method ya. betul. Yang head nerve ini yang dia 3D based method. Sip, sip. Oke. Itu ini untuk comparison secara metriknya. Sebenarnya paling penting itu ini ya sih, dia frame per second. Lu kalau bandingin dia sama yang metode lama, yang metode lama itu yang kayak AD Nerve itu dia sangat lama ya kalau AD Nerve. AD Nerve itu soalnya nerve based method, jadi dia memang dia optimize per point ya. Jadi dia teks lebih lama. Sedangkan mereka itu lebih cepat 35 frame per second. Itu pakai A100 BTW. Ya gitu. Terus ada lagi ini mereka kasih updation berkaitan dengan loss functionnya. Mereka kalau lu join training itu seperti apa? Jadi tadi kan gue mention mereka kan ada WID, ada training sama model ya kan. Kalau mereka nggak training dulu WID-nya nih, jadi mereka end to end training itu seperti apa gitu. Kalau misalnya mereka ada split itu juga mereka seperti apa kayak gitu. Atau dan lain-lain itu dijelasin di sini kayak gitu. So ini resultnya. Oke itu untuk result-resultnya. So in conclusion, mereka itu sebut sebagai total sebagai general disability karena mereka lu nggak perlu training per scene ya. Lu cukup punya satu wadah gede, well lu punya spesifik task. Misalnya lu punya satu image ya udah lu cuma training. Lu cuma butuh fine tuning let's say like 2 menit gitu lu udah bisa hasilin sesuatu yang bagus kayak gitu. Terus controllability mereka punya motion controller itu yang terlepas dari identity jadi lu jadi cuma lu fokus ke motionnya aja. Sama efisiensi karena dia kayak pakai mereka bisa generate avatar
di 35 frame per second. So basically itu the overall papernya. Thank you yang udah dengerin. Terima kasih. Terus gue coba jawab pertanyaan yang ada di chat. Oke, sebentar ya Jano. Oke, terima kasih buat Jano yang sudah mempresentasikan tentang OT Avatar pada malam hari ini. Jika ada yang bertanya bisa resen atau langsung saja nanti. Sekarang kita baca, ada satu pertanyaan dari Henry ya. Secara general boleh tahu nggak face reenactment itu biasa kalau mau buat kelemahan common-nya itu di mana? Oke, kelemahan face reenactment coba sebagai kelihatannya dari sini kok. Ini salah satu kelemahannya. Kalau face reenactment itu kalau lu rubah itu dia mostly kayak backgroundnya sebenarnya itu ikut gerak. Ini salah satu contoh, ini style hit sama p-render itu dia 2D based method. Itu sebetulnya kalau misalnya 2D based itu sebagai face reenactment. So mostly dia gerak juga gitu backgroundnya. Jadi dia belum mampu nih nge-split antara background sama face-nya pada umumnya. Jadi waktu lu gerak nih, lu driving video lu gerak, terus lebih ekstrim lagi geraknya, itu dia ikut gerak sebenarnya. Kayak gitu, itu salah satu permasalahan dari face reenactment sih. Ya tetap perlu kalau misalnya extreme pose ya tetap perlu sakit kayak ikan diskus nanti jatuhnya kayak gitu. Cuman yang paling obvious itu dia sebenarnya ini backgroundnya pun juga sebenarnya ikut gerak seperti itu sih kalau di face reenactment di 2D. Sama-sama. Ada lagi? Adi ada mau bertanya? Bisa secara langsung. Halo, Oi. ya mau nanya kok. Hmm. Tadi kan ada dijelaskan mengenai EG 3D latent space-nya itu ya. Mm-mm. Nah, ya, itu aku masih bingung. Kalau dari figurnya kan dibilang di sana ada identity code, habis itu ada vector motion-nya kan. Mm-mm. Berarti dalam latent space ini yang di-encode itu langsung keduanya atau ada disentanglement gitu, jadi dua motion, dua latent space yang berbeda. Soalnya yang di figurnya ini kan dilihatin kalau Mm-mm. si Ellie sama Bob kan dia distinct kan lokasi di latent space-nya. Ah, Nah, sedangkan eh, untuk motion re-rendering-nya itu dia tuh ngikutin vektor gerakannya si Alice. Habis itu si Bob juga di-apply arah vektornya itu gitu. Apakah latent space-nya itu dia jadi satu atau terpisah untuk identity dan motion gitu? untuk motionnya itu terpisah di. Jadi memang yang di EG3D ini mereka memang fokusnya untuk identity itself. Jadi memang mereka untuk 3D face Oh, generation itu cuma identity itself, betul. Itu good question juga. hmm, I see, I see. Jadi eh, oke deh, sudah jelas sih dari aku. Thank you, Kok. Iya, sama-sama. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin tambah lanjutkan apa yang punyanya Adi. Suaraku masuk nggak ya? Masuk, masuk, masuk. Eh, Identity ini tuh hmm, kenapa harus punya identity loss ya tadi ya kalau nggak salah. Maksudnya kan kalau driving kan ada reference-nya sama driving-nya. Mm. Maksudnya apakah suatu ras tertentu yang sebagai reference itu bakal rusak di drivingnya atau maksudnya idenya kenapa perlu loss yang buat nge-retain identity-nya? Kenapa butuh loss yang buat retain identity-nya ya? Oke. Hmm. Tadi itu pertanyaan menarik.
Oke, so gini kok. Jadi kenapa tetap harus ada yang pretend, harus yang preserve dia punya identity? So basically kan kita juga ada rendering prosesnya nih di sininya. Nah, kalau kita nggak pakai identity loss, hasil renderingnya itu bisa jadi bukan orang yang sesuai dengan ground truth-nya, kayak gitu. Jadinya kalau lu nggak pakai identity-nya, malah nanti loss itu terlalu gede. Biasanya makanya mereka untuk preserve buat identity. Makanya si identity, tadi kalau nggak salah, si identity kan pakai cosine, similarity ya tadi kayaknya. Betul, betul. Jadi buat nge-reconstruct, istilahnya apa ya, nge-reconstruct hasil reenactment-nya, tadi berarti butuh si identity-nya agar driving-nya sesuai sama reconstruction loss-nya tadi ya. Ya. Hmm. Tapi in general semua reenactment bisa dibilang pasti punya identity ya. Dia pasti punya kok. Even di 3D pun yang sekarang itu sebenarnya masih nempel deh, tinggal exactly 100% pas kayak gitu. Ya masih tetap ada. Tapi kalau dihemat itu lebih terlihat obvious gitu loh hasilnya. Tapi kalau buat identity-nya itu hanya apakah dari suatu embeddings di cosine aja atau juga pakai specifically kayak arcface, postface, macface kayak gitu-gitu yang di FR, atau ini lebih ke arah general embeddings aja yang di cosine antar dua identity. Itu general embedding, general itu aja sih kok. General embedding aja. Oke. Berarti artinya kalau misalkan diimplement pakai yang benar-benar FR kayak arcface, cosface gitu, mungkin malah bisa jadi identity loss-nya jauh lebih baik kali ya. Ini mereka ininya pakai Arcface sih kok untuk pretend Oh, identity ya. Mereka E-nya itu mereka pakai Arcface. Ya, kayaknya. oke, thank you. Ya, Oke, apakah ada yang masih mau bertanya? Aku ada pertanyaan nih, Jano. ya kok. Untuk yang di EG3D latent space itu, alfanya itu dia sudah predefined atau itu harus di-optimize juga? Dan di-constraint antara 0 sampai 1? Dia di konser 0 sampai 1, terus dia awalnya di predefine dulu kok. Terus lama-lama dia gerak gitu. Tapi itu during training doang kan ya? Iya, during training doang kok ya. Waktu lu yang di apa inference-nya nggak ada training kok. Oke, apakah dari teman-teman masih ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau menyudutkan Jano? Guanya yang kurang jelas. Kalau dari implementasi ada kesulitannya di mana, ada challenge seperti apa? Implementasi ya. Kalau untuk trainingnya sih lebih ke dia require gede ya batch size. Dia butuh 6, terus mereka trainingnya itu kalau misalnya lu mau training model gedenya itu mereka cukup besar gitu butuhnya. Misalnya lu butuh 6 batch size, sedangkan gue 2 aja itu berat sih. Kalau misalnya lu harus training semua dari nol ya. Kayak gitu. Kalau untuk generate input image-nya gue rasa nggak terlalu susah. Ya, gue udah cobain, dia nggak terlalu susah untuk generate input image-nya gitu loh untuk buat trainingnya. Cuma kalau untuk harus training the whole modelnya itu kesusahannya di situ sih. Trainingnya cukup
tricky lah, harus dipikirin gimana caranya biar kita bisa fit dengan kondisi. Misalnya kita coba 30-90 atau 40-90 itu harus di-tricky. Karena mereka eksperimen rata-rata mereka pakai 100, jadi ya itu salah satu kelebihan. Salah satu yang harus kita pikirkan kalau misalnya mau masuk implementasi. Kayak gitu sih. Tapi Dua ya, secara performance real performance ya. time berarti ya. Ya, cukup real time kok dia. Lu maksudnya terlepas dari one shot ya, karena one shotnya itu lu butuh waktu. Tadi gue coba itu butuh 2 menit dia untuk one shotnya. Tapi kalau untuk ngedrivingnya dan lain-lain itu bisa di kita itu bisa di 17 ya 17 liter per second. 17 imetan ya, berarti 17. Kayak gitu. Kalau untuk inferencing-nya. Tapi sebetulnya yang bikin dia cepat itu kan sebetulnya pakai 3D Trip plan ini. trip plan-nya, Betul. which is not their contribution kan ya. Ya, di sini mereka pakai part of contribution sebenarnya di motion control ini sama di WID ini. Oke, thank you. Ya. Ada lagi? Channel aku masih belum begitu clear nih. Kenapa mereka butuh decoupling by inverting ini ya? Kayak apakah itu lebih membuat mereka bisa mengenerate head avatar itu benar-benar sesuai dengan identity-nya. Soalnya kayak di beberapa state of the art yang lain, metode-metode yang lain juga mereka sebenarnya bisa-bisa aja untuk reserve identity. Tapi apakah dengan cara mereka ini bisa reserve-nya lebih bagus gitu? Dan apakah kalau misalnya reference image-nya itu bisa pakai image yang nggak front view? Jadi kan ini kayak front facing image face gitu kan? Apakah bisa kalau misalnya image face-nya itu mungkin orangnya menghadap ke kiri atau ke kanan gitu? Bagian itu yang sesuai lu bilang itu gue belum coba yang pro view. Cuma ada yang gue coba kok kalau misalnya itu pakai algoritma yang nggak pakai apa ya identity-nya ya sebenarnya nggak pakai decoupling ini. Sebenarnya kan kalau decoupling itu nanti jadi identity driving itu kayak nempel gitu di hasilnya. Ini gue ada contohnya coba ya. Sebentar gue coba share. Kelihatan nggak ya? Ini kelihatan nggak ya? Nih. Halo, kelihatan? Kelihatan. Ini gue pakai JP Avatar itu yang terbaru ya di ICLR. Itu kalau perhatiin mata gue nih ngikut nih sama si mata si bapak nih. Gua rasa itu koencinya sih kok. Jadi gimana caranya waktu kita ngedriving ininya nggak ngikut ya. Jadi kita tetap ngikutin source identity nggak source image ya gitu. Jadi matanya nggak ngikut sekalian. Oh, I see. Jadi kayak nggak di-generate dengan kalau gini kan kayak di-generate lebih bebas ya. Kayaknya mata Jano jadi lebih gede gitu ya. Betul, dia lebih ke ngikut ke ininya. Tapi ya, saya ingat dulu, gua ada eksperimennya juga pakai OT sih. Coba gue cek ya. Hmm, tapi taruh mana ya? Gua lupa. Ada sih, tapi mungkin nanti gue coba taruh di slide ya kalau gue udah ketemu ya. Ada. Gue ada sempat jadi, coba gue lupa aja. Taruh. Sebenarnya pakai cara ini apa karena muka gue dong ya? Sebenarnya waktu gue coba pakai OT juga sebenarnya masih ada nempel gitu sebenarnya identity dari targetnya. Cuman nggak separah ini. Kalau ini kan kelihatan banget ya. Gue ngikutin matanya sebelah sini, yang kiri ini nih, yang si orang ini. Lo kok pakai OT itu sedikit nggak kelihatan tapi tetap berubah gitu. Lu kelihatan lah kalau itu ada perubahan gitu dan somehow sempat mendekati sama driving kayak gitu. Ya, I see. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk mereka sendiri yang results-nya tuh yang di table 1 ya, kalau mau verifikasi identity-nya. Yang mana? Ini. Satu. Iya. Ya. Ini. Tapi di atas itu. Iya, tapi yang ini betul. Di CSIM ya.
CSIM itu buat itunya. Lu mau apanya kok? Cross identity-nya? Apa hasil ininya? Identity preserving-nya. Ya, CSIM tuh. Iya betul, CSIM. Kalau lu mau identity. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita beri aplaus ke Jano. Terima kasih yang udah presentasi untuk malam hari ini tentang OT Avatar. Semoga kalian semua jelas. Nanti untuk selanjutnya, kita akan bertemu 2 minggu lagi di jam yang sama. William akan memberikan presentasi. Oke. Oke, terima kasih buat semuanya. Nanti Ya, kalau thank you ada semua. pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Jano di nomor di bawah ya. Iya, sama transferannya. Oke, terima kasih buat Ya, semuanya thank you sudah semuanya. berpartisipasi. Thank you. Thank you, Ko. Yo, Thank you, thank thank you. you.